Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atas perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya alhamdulillah diberikan kesehatan, rahmatan, taufik, hidayah, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalani seluruh kewajiban kita sebagaimana umat Islam, yaitu beribadah dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam syariat berpuasa salah satunya adalah sebagai objek pembelajaran kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Manusia tidak ada kecukupannya kecuali kita yang mencukupkan untuk diri kita. Diberi jabatan yang baik, manusia masih kurang berkeinginan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi, karena orang senantiasa berpikir bahwa ladang orang lain lebih hijau dari ladang milik kita. Diberikan harta yang banyak, manusia tidak ada kecukupannya. Mereka masih kurang, masih kepengen yang lebih banyak lagi. Nah, begitu pun seterusnya. Maka yang harus dikelola adalah bagaimana hati kita mampu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan janji dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita mensyukuri dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika kita ingkar, kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka jangan ditanya, siksa Allah sangat pedih. Jamaah rahimakumullah, kita di bulan Ramadan ini senantiasa kita belajar memasuki 10 hari yang terakhir ini. Lebih-lebih kita menambah kekuatan fisik kita, kekuatan mental kita, kekuatan hati kita untuk betul-betul menyingsingkan lengan baju untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kunci kebaikan kita sebetulnya ada pada bagaimana kita mengelola hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena dengan hati kita bersyukur, maka kemudian akan timbul rasa simpati, akan timbul rasa empati, akan timbul kemauan diri untuk senantiasa kita mengikuti apa yang sudah disyariatkan Allah. Dengan bersyukur kita akan merasa bahwa di balik kita, di sisi-sisi orang lain selain kita, ternyata
masih ada orang-orang yang lebih membutuhkan, masih ada orang-orang yang lebih tidak baik daripada diri kita dalam sisi kekurangan dan yang lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu mensinkronkan rasa syukur kita dengan penumbuhan rasa yang ada di dalam hati kita, sehingga kita betul-betul, bagi kita yang masih kurang, kita tetap bersabar, tawakal kepada Allah dan senantiasa bersyukur dengan apa yang ada. Bagi yang sudah mampu, yang bisa menyisihkan sebagian hartanya, mereka ikhlas menyisihkan untuk orang lain demi kebermanfaatan umat. Kalau kita sudah bisa bersyukur yang terkait dengan kebendaan, terkait dengan harta, dengan tahta, dengan jabatan, maka kadang-kadang kita juga melalaikan bahwa kita pun juga harus bersyukur kita sampai saat ini masih mampu mempertahankan hati jiwa kita, bahwa kita sebagai umat muslim, orang Islam. Karena di sana umat Islam itu adalah sebuah karunia Allah. Kita sebagai umat Islam ini sebagai umat yang terpilih, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk Islam, apalagi iman. Allah berfirman, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terpilih, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Kalau kita pahami potongan ayat ini adalah bahwa kita sebagai umat muslim ini, kita itu sudah merupakan pilihan. Kita terpilih. Tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk yakin terhadap keislaman atau dengan muslim. Maka kita harus bersyukur itu. Syukurnya adalah ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Ini hubungannya dengan amal kita. Dan jangan lupa wa tu'minu billah, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berbuat baik, kita berbagi, kita menyantuni, kita memberi, ketika kita tidak punya iman, maka semuanya akan sirna. Semua itu hanya akan ada di dunia saja. Padahal yang kita harapkan adalah yang di balik dunia ini, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu, lalu hati kamu akan menjadi puas. Nah, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita amalkan, itu sebetulnya bukan hanya untuk sekarang saja. Insya Allah justru inilah yang akan menjadi pundi-pundi kita di akhirat. Inilah yang akan menjadi tabungan kita. Apalagi ketika kita hubungkan bahwa saat ini kita sedang menapaki di bulan Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelimpahan yang besar kepada kita. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita harus bersyukur atas segala nikmat Allah.
dalam bulan Ramadan ini kita betul-betul belajar bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu harta benda, baik itu jabatan, tak lupa kesehatan kita, sehingga kita bisa bergerak, kita bisa berupaya, kita bisa berusaha, kita bisa beramal karena kita punya kesehatan yang Allah berikan dengan gratis kepada kita. Kemudian jangan lupa Islam, iman yang ada di dalam hati kita, ini adalah bagian dari nikmat Allah yang tiada terkira. Ketika itu kita syukuri, kita amalkan dengan baik, insya Allah endingnya adalah bahwa di hari kemudian nanti Allah sudah menjanjikan yang terbaik untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk ringan menjalankan ibadah dan senantiasa bisa menapai jalan-jalan yang lurus yang sudah disediakan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.